Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lin dan PM 2022020013 Universitas Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika kelas TI 5. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Machine Learning, dan adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek final, di mana mengimplementasikan machine learning untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan informasi. Adapun judul yang saya ambil di sini adalah FNL Men 2023 atau Volleyball Nasional Liga, yang dimana dataset ini berisikan tentang data pertandingan Liga Negara Bola Voli Pria tahun 2023, termasuk statistik pemain dan tim yang dapat digunakan untuk analisis kinerja dan prediksi hasil pertandingan. Baik, saya langsung masuk saja ke dalam pembahasan proyek yang telah saya buat di sini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan isi dari dataset yang telah saya ambil dari Kaggle. Dataset FNL 2023 berisi dataset statistik pemain dari kompetisi volleyball nasional Liga 2023. Secara umum, dataset ini mencakup berbagai informasi mengenai pemain, negara asal, dan performa mereka dalam berbagai aspek permainan. Berikut ini adalah penjelasan umumnya tentang isi dataset ini. Adapun yang pertama itu adalah identitas pemain. Player atau lebih dikenal dengan nama lengkap pemain, country, negara asal pemain, AG, usia pemain dalam tahun, position, posisi pemain di dalam tim seperti OH atau outside hitter, pemukul luar atau offside hitter atau pemukul lawan, MB atau middle blocker, dan pemblok tengah. S sama dengan setter, pengumpan libero sebagai pemain bertahan. Kedua, statistik performa pemain. Dataset ini juga mencakup berbagai metrik performa yang menunjukkan bagaimana seorang pemain berkontribusi dalam pertandingan. Beberapa metrik utama meliputi offensive, serangan dan poin, atau attack sama dengan rata-rata jumlah poin serangan yang berhasil dicetak per pertandingan. Blok rata-rata jumlah pemain yang didapat dari blok pertandingan. Service, rata-rata jumlah poin yang diperoleh dari service per pertandingan. Defensive atau pertahanan dan penerimaan bola. Dig itu rata-rata jumlah penyelamatan bola per pertandingan. Receive atau rata-rata jumlah penerimaan servis yang sukses dilakukan. Playmaking dan peran di tim. Set itu rata-rata jumlah set yang dimainkan pemain per pertandingan. Adapun pembahasan yang selanjutnya adalah struktur data dalam machine learning. Dataset ini memiliki kombinasi fitur numerik dan kategorikal yang cocok untuk analisis statistik dan penerapan machine learning. Fitur numeriknya diantara lain adalah AG, tick, block, survey, dig, receive, set. Fitur categorical contribution. Dengan data ini kita dapat melakukan berbagai analisis seperti menentukan posisi pemain berdasarkan statistiknya atau klasifikasi posisi pemain. Kedua, menemukan pola performa pemain berdasarkan negara dan posisi. Dan ketiga, memprediksi apakah seorang pemain lebih cocok bermain di posisi tertentu. Baik, saya beralih dalam penjelasan tentang listing yang telah saya buat. Import NumPy ASNP untuk mengimpor pustaka NumPy untuk operasi aljabar linear. Import Pandas ASPD untuk mengimpor pustaka Pandas untuk pemrosesan data seperti membaca file CSV. Import Matplotlib
PyPilot AS PLT untuk mengimpor Matplotlib untuk visualisasi data. Import Seaborn AS SNS untuk mengimpor Seaborn untuk visualisasi data yang lebih menarik. Import OS untuk mengimpor pustaka OS untuk manipulasi sistem file. For their name atau file name is in Oswald FNL 2023 CSV for file name in file names. Untuk loop untuk mencari file di mana dalam sebuah direktori atau tidak diperlukan jika file sudah diketahui lokasinya. Print OS path join dir name atau file name untuk mencetak path file yang ditemukan. df sama dengan pd read underscore csv vnl 2023 csv untuk membaca dataset dari file csv ke dalam data frame pandas. dv head untuk menampilkan 5 baris pertama dataset. df tail untuk menampilkan 5 baris terakhir dataset. df sub untuk menampilkan jumlah baris dan kolom dalam dataset. df describe untuk menampilkan statistik ringkasan untuk data numerik. df describe untuk memanggil fungsi describe dalam kurung untuk menampilkan statistik deskripsi dari dataset. df is null sum untuk mengecek jumlah nilai yang hilang dalam kurung missing values di setiap kolom. df columns untuk menampilkan daftar nama kolom dalam dataset. df duplicate sum untuk mengecek jumlah data yang duplikat dalam dataset. sns.count plot dalam kurung data sama dengan df, x sama dengan ag untuk membuat plot jumlah pemain berdasarkan usia menggunakan Seaborn. Selanjutnya numerik underscore df sama dengan df titik select underscore dt tipes dalam kurung include number untuk memilih hanya kolom dengan tipe data numerik untuk analisis korelasi. Core matrix sama dengan numerik underscore df titik core untuk membuat matriks korelasi dari data numerik. plt titik figure fix size 10,6 sampai dengan plt titik show itu adalah tujuannya untuk menampilkan head map korelasi antar fitur numerik. Position count sama dengan position titik val counts. Print position counts adalah untuk menghitung jumlah pemain berdasarkan posisi dalam tim. plt figure fix size sama 8,6 sampai plt show adalah untuk membuat diagram pi untuk distribusi pemain berdasarkan posisi. afg garing attack garing by country sama dengan def groby country attack titik main adalah untuk menghitung rata-rata poin serangan berdasarkan negara. afg garing attack by country short polish ascending sama dengan files adalah untuk mengurutkan rata-rata serangan dari yang tertinggi ke terendah. afg garing attack garing by country short garing false dalam kurung ascending sama dengan false titik head 6 titik plot kin sama dengan bar sampai plt titik show dalam kurung adalah untuk menampilkan 6 negara dengan rata-rata serangan tertinggi dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya afg garing survey garing by ag sama dengan df groby ag survey titik main adalah untuk menghitung rata-rata poin servis berdasarkan usia pemain. afg garing survey garing by ag short values ascending sama dengan false adalah untuk mengurutkan hasil dari yang tertinggi ke terendah. df groby country position attack max titik reset index short garing false sama dengan ascending sama dengan false adalah untuk menghitung serangan maksimum berdasarkan negara dan posisi pemain. def groby dalam kurung country dalam kurung dig titik sum adalah untuk menghitung total jumlah penyelamatan dig berdasarkan negara.
Selanjutnya PLT titik scatter, df block, df resize, dan PLT titik y label resize adalah untuk membuat scatter plot antara jumlah blok dan jumlah penerimaan service. SNS box plot dalam kurung X sama dengan df survey sampai PLT titik show dalam kurung adalah untuk membuat box plot untuk distribusi nilai service. PLT his df ag bin sama dengan 20, color sama dengan orange, edek color sama dengan black sampai PLT titik show dalam kurung adalah untuk membuat histogram distribusi usia pemain. AFG garing attack garing by position sama dengan df groby position dalam kurung kurawal attack titik main adalah untuk menghitung rata-rata serangan berdasarkan posisi pemain. AFG attack by position short flawless ascending sama dengan true titik plot kin sama dengan bar, color sama dengan grand sampai PLT titik show adalah untuk membuat diagram batang rata-rata serangan berdasarkan posisi pemain. Nah, kode ini melakukan eksplorasi dataset FNL 2023 mulai dari membaca file CSV, memeriksa struktur data, membersihkan data, dan mengecek duplikasi dan nilai hilang, hingga melakukan visualisasi seperti heat map, korelasi diagram batang, pie chart, scatter plot, dan histogram. Selanjutnya saya menambahkan sebuah listing model machine learning-nya untuk memprediksi posisi pemain volley dalam FNL 2023 berdasarkan statistik permainan mereka. Di antaranya attack, block, survey, dig, receive, dan set menggunakan random forest classifier berikut ini. Baik. Pandas untuk membaca dan memproses dataset, NumPy untuk operasi numerik, train test split untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji, random forest classifier untuk model machine learning yang digunakan untuk klasifikasi, akurasi skor dan klasifikasi report untuk mengevaluasi akurasi model, label encoder untuk mengubah data kategori position menjadi angka agar bisa diproses oleh model. Kedua itu adalah membaca dataset df sama dengan pdret csv VNL 2023 csv. Membaca dataset VNL 2023 yang berisi data pemain volley termasuk statistik serangan, pertahanan, dan posisi mereka. df sama dengan df drop columns player country, df sama dengan df drop. Nah, itu untuk membersihkan data atau menghapus kolom yang tidak relevan dalam kurung player dan country karena nama pemain dan negara tidak mempengaruhi prediksi posisi. Label encoder df position sama label encoder fit garing transform df position adalah untuk mengkonversi posisi pemain OH, outside hitter, OP, opposite hitter, MB, middle blocker, setter, dan libero menjadi angka menggunakan label encoder. X sama dengan df group dalam kurung kolom sama dengan position dan Y sama dengan df position itu adalah X untuk fitur input semua kolom kecuali position karena ini yang akan diprediksi, yaitu target output kolom position yang telah dikonversi ke angka. X train X test Y garing train Y test sama dengan train test split X Y test size sama dengan 0,2, random state sama dengan 42 itu adalah 80% data digunakan untuk melatih model train dan 20%-nya data digunakan untuk menguji model test. Model sama dengan random forest classifier, estimator sama dengan 100, random state sama dengan 42 itu adalah random forest adalah algoritma ensemble learning yang menggunakan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi. N garing estimator sama dengan 100 adalah model yang akan menggunakan 100 pohon keputusan untuk meningkatkan keakuratan prediksi. Random state sama dengan 42 itu ya adalah supaya hasil tetap konsisten setiap kali dijalankan. Model titik fit X garing train, Y garing train itu adalah
Model mempelajari hubungan antara fitur statistik pemain dan posisi mereka. Y garing pred sama dengan model titik predik. X garing tes itu adalah model menggunakan data uji untuk memprediksi posisi pemain berdasarkan statistik mereka. Akurasi sama dengan akurasi garing skor, Y garing stats, Y garing pred sama dengan print classification report. Itu adalah menghitung akurasi model dan membandingkan hasil prediksi Y pred dan data sebenarnya Y garing test dan menampilkan laporan klasifikasi yang mencakup precision di mana seberapa akurat model dalam memprediksi setiap posisi, recall seberapa baik model mengenali posisi pemain yang benar, dan F1 skor dalam kombinasi precision dan recall, dan terakhir adalah support untuk jumlah sampel dalam setiap kategori posisi. Sebagai kesimpulannya, program ini menggunakan machine learning random forest classifier untuk memprediksi posisi pemain voli berdasarkan statistik permainan mereka, di mana dapat digunakan untuk analisis performa pemain dan membantu pelatih dalam menentukan posisi terbaik pemain. Kedua, dapat ditingkatkan dengan optimasi hyper parameter atau mencoba model lain seperti CFM atau KNN. Baik, itulah penjelasan singkat dari proyek yang telah saya buat. Jika terdapat salah kata dan berbagai kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.